terkait berkas Ferdi Sambo dengan kawan-kawannya yang tersangka sudah diserahkan ke kejaksaan. Ya, tanggapan kami dari keluarga, karena proses hukum ini boleh berjalan dengan baik dan semua yang bekerja di dalamnya boleh dilindungi Tuhan. Terus yang terkait permintaan maaf Ferdi Sambo ke Bapak sama Ibu, apa Pak tanggapan? Terkait dari permintaan maafan dari Ferdi Sambo, itu memang hal yang wajar dilakukan antar sesama manusia. Tapi saya selaku ayah dari Brigadir almarhum Joshua, saya tidak mau mendahului hukum. Negara kita ini negara hukum. Jadi kiranya sesudah selesai nanti proses hukum, baru kita berbicara soal maafkan. Memang kita dianjurkan sesama manusia saling memaafkan. Tapi kita tinggal di negara hukum, kita biarkan dulu proses hukum berjalan. Proses hukum selesai baru kita maafkan. Baru kita bicarakan soal itu. Kita tidak mau mendahului hukum, proses hukum. Kalau memang secara agama kita diajarkan untuk saling memaafkan. Tapi lantaran kita tinggal di negara hukum, kita ikuti dulu proses hukum yang berlaku di negara kita. Pak, harapan kita untuk penyerahan berkas. Harapan kita tadi sudah saya utarakan, kiranya proses hukum ini yang sudah berkas yang sudah diserahkan, persidangan ya segeralah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan prosesnya berjalan dengan baik. Nah, kalau soal komunikasi dengan tim kuasa hukum kita, Pak Komarudin, kami baru hari Sabtu malam sampai di Jambi, kami bertemu di sana 2 malam. Komunikasi kita baik-baik saja. Oke Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, berita terkini tentang Ferdi Sambo. Ya, tiba-tiba saja Ferdi Sambo itu minta maaf ya kepada keluarga Joshua. Lalu, apakah permintaan maaf ini tulus atau tidak? Dan apakah permintaan maaf ini diterima oleh keluarga Joshua atau tidak? Kali ini saya akan tampilkan apa respon dari keluarga ayah Joshua dan respon dari kuasa hukum Brigadir Joshua terkait permintaan maafan dari Ferdi Sambo. Simak sampai tuntas video ini, jangan lupa untuk viralkan. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Oke? Salam waras. Nah, hari ini kita akan fokus ya untuk membahas mengenai permintaan maaf dari Ferdi Sambo ya. Nah, kalau kita masih ingat ya, sebenarnya harusnya kalau Ferdi Sambo itu di dalam bahasa Tegal ya belabas maning ya, dimasukin ke dalam mobil, seharusnya Ferdi Sambo ini tidak akan mengeluarkan kata-kata permintaan maaf tersebut ya. Kita lihat ketika dia sampai di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, itu kan sebenarnya kalau kita ikuti rilis dari kepolisian ya, khususnya Pak Listio, beliau mengatakan bahwa nanti akan diperlihatkan para tersangka ya. Ya. Namun pada saat di Kejaksaan Agung, setelah banyak media datang ya, saya hitung kurang lebih ada ratusan itu ya, karena suaranya lebih menggelegar daripada pada saat kami terakhir kali mengadakan konferensi pers di Hotel Santika di KS Tubun ya, di Jakarta Barat di Selipi. Nah, pada saat itu hal yang dijanjikan ternyata tidak langsung direalisasikan ya. Jadi Ferdi Sambo dan Putri itu langsung dibawa masuk ya, buru-buru, dan dipagar betis sama teman-teman Brimob gitu ya, dan juga oleh beberapa teman-teman kejaksaan. Nah, waktu pas pulang juga sama tuh, langsung mau dibawa dan juga dipagar betis oleh Brimob, bahkan kalau nggak salah dipayungin juga. Disitulah akhirnya kita bisa melihat bahwa Brimob ini ya, ataupun kepolisian ya, perwakilan dari kesatuan kepolisian ini sepertinya mau memperlihatkan simbol bahwa kami bersama Ferdi Sambo gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Sebenarnya tidak ada manfaatnya dan tidak ada kepentingannya juga ya. Yang pertama dipayungin. Saya tahu sih memang hujan, manusiawi sih, memang manusiawi. Tapi kan dia harus lihat juga bahwa saat ini Ferdi Sambo sudah ditahan. Lalu yang kedua dari cara pengawalannya. Di situ tidak ada sipil ya, ataupun tidak ada rakyat biasa yang datang tiba-tiba ingin melihat P21 tahap 2 atau P22. Yang ada hanya pers. Nah, saya tidak tahu apakah pers itu diklasifikasikan sebagai ataupun dikategorikan sebagai ancaman oleh Brimob. Nah, kalaupun pers ini bukan ancaman, kok pengamanannya sampai se ekstra itu? Ya. Ini menurut saya langkah yang kurang bijak, langkah yang kurang tepat, ya, diperlihatkan oleh institusi yang harusnya mewakili rakyat, gitu ya. Dan ke depan, saya pikir harus diperbaiki, jangan sampai orang berpikir bahwa Ferdi Sambo ini masih memiliki kekuatan. Tapi nggak apa-apa lah, kalaupun mereka mau dipersepsikan publik seperti itu.
Oke, kita kembali lagi ke topik bahwa sebelum Ferdi Sambo berlabas maning ataupun masuk ke dalam mobil ya, dia sempat berhenti karena dia yang minta, saya lihat dia yang minta. Dan memang momentumnya ini pas ya. Kenapa saya bilang pas? Karena memang sudah ada semacam kayak janjian mungkin sama para penasihat hukumnya untuk mengatakan kata-kata ini sepertinya baik gitu ya kalau disampaikan kepada publik, khususnya akan lebih baik lagi juga kalau spesifik ditujukan kepada orang tua daripada Joshua. Dalam hal ini adalah ayah dan ibunya. Namun sayangnya ya, apa yang disampaikan oleh Ferdi Sambo ini ya, kan itu ada kurang lebih ada beberapa kalimat ya, yang pada intinya ya kalau saya simplifikasikan adalah dia emosi ya, dia menyesali perbuatannya, tetapi istrinya adalah korban dan seharusnya tidak menjadi tersangka. Lalu dia meminta maaf, dia menyesali perbuatannya kepada seluruh orang yang terdampak dan juga kepada ayah dan ibu Joshua. Kira-kira kalau sampai di sini ada yang salah nggak dengan permintaan maaf dari Ferdi Sambo menurut Pak Mendro? Sebelum kita lanjutkan ya. Kalau saya melihat ya bro ya, kalau saya melihat sepertinya dia mendengar daripada pengacara daripada Ferdi Sambo, ya kan, Arman Hanis dan Rasa Mala Aritonang. Mungkin ada pesan bro, supaya meredakan suasana dan ada permintaan maaf supaya apa? Anda jangan dikejar atau Anda jangan ditembak terus gitu loh. Kan ini tembakannya kan ngeri, ya kan, ancamannya diancam-ancam ngeri. Tapi karena ada sesuatu yang kepahitan di dalam hati dia bro. Saya mengapa berkata kepahitan? Dia masih ada sesuatu yang bahwa dia ini mau tetap mengadakan pembenaran bro. Suatu pembenaran atau membuat alasan untuk pembenaran supaya dia nanti itu tetap hukumannya ringan karena dia melakukan dengan emosional. Itu kira-kira menurut saya begitu bro. Itu nggak bisa dibantah itu. Ya kan, silakan. Itu tujuannya Om. Nah, saya akan sampaikan dua hal. Silakan. Niatnya kenapa kok dia menyampaikan itu ya? Tadi kan yang Pak Hendro sampaikan itu, Om Hendro sampaikan adalah tujuannya. Yang pertama niatnya FS atau Ferdi Sambo ini menurut kacamata hukum saya adalah yang pertama ya, dia menegaskan bahwa apa yang didalilkan selama ini itu benar ya. Jadi PC adalah korban, Joshua sebagai pelaku kekerasan seksual ya, dia dengan terpaksa atau dengan sampai dengan emosi membunuh Joshua ya. Jadi dia masih membenarkan skenario-nya yang selama ini setelah SP3 kasus di Duren 3 digaung-gaungkan oleh Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan juga para penasihat hukum. Jadi yang bersangkutan ini masih meyakini bahwa PC adalah korban dan dia melakukan itu karena menjaga harkat martabat. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata-kata tersebut, permintaan maaf tersebut ya, ditujukan untuk membenarkan ataupun membuat fondasi bahwa apa yang dia lakukan itu bukanlah perbuatan ataupun tindakan pembunuhan yang berencana. Yes, betul. Ya. Lalu yang ketiga, bahwa apa yang dia sampaikan itu setidaknya mungkin menurut dia ya dengan kata-kata yang saya bilang ya, kalau memang kita tidak cermati sih akan percaya ya, tapi saya pikir warga negara Indonesia ini sudah pintar-pintar dan juga khususnya kepada orang tua korban. Dia ingin memancing bahwa dia sudah menyesali perbuatan gitu ya, sudah menyesali perbuatan dan juga meminta maaf. Karena kan selama ini dia tidak pernah minta maaf. Baru kali ini ketika ketahuan dia meminta maaf. Namun maafnya sayangnya tidak tulus. Ya. Itu tadi 3. Nah, logikanya begini Om, ya. Kalau PC itu korban, ya, berarti kan ada pelaku. Ya. Nah, pelakunya siapa? Ya, tetap. Ya kan, sesuai Joshua. dengan skenario bro. Itu. Ya. Pelakunya adalah Joshua. Kalau PC korban, pelakunya adalah Joshua. Nah, ini yang menurut saya ya berdasarkan kacamata dan analisa saya ini tidak bisa diterima. Amin. Ya, karena gini, Tom, rumus permintaan maaf ya dari zaman ke zaman itu sebenarnya unsurnya ada 3 Om. Ya, yang pertama rumus dari permintaan maaf itu harus mencakup 3 hal ya. Yang hal pertama adalah orang yang meminta maaf ini ya ataupun orang yang bersalah ini harus mengakui perbuatannya. Yes. Ya, diakuin. Contoh nih, saya memfitnah seseorang, ya. Saya bilang dia ini maling, padahal dia nggak maling. Ya, ketika saya sudah sebarkan itu ke orang-orang bahwa
Om Hendro maling padahal bukan maling, maka yang pertama kali harus saya lakukan ketika saya meminta maaf adalah saya mengakui kesalahan saya. Yes. Saya bilang ke Om Hendro dan yang lain, kemarin yang saya sampaikan itu Om Hendro maling itu tidak benar. Saya lakukan itu karena saya iri kepada Om Hendro. Itu yang pertama Om ya. Lalu yang kedua, apa yang mesti saya lakukan? Ketika saya sudah mengakui kesalahan saya akan mengatakan kepada Om Hendro, saya meminta maaf dengan sangat-sangat dengan tulus gitu ya. Yes. Tolong maafkan saya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, saya siap bertanggung jawab. Apa konsekuensi yang Om Hendro terima karena saya bilang maling? Contoh misalkan karena saya bilang maling, Om Hendro jadi dimusuhin sama tetangga gitu ya. Atau enggak rumahnya jadi ditimpukin sama tetangga gitu ya. Maka saya harus bertanggung jawab. Saya harus menjelaskan kepada tetangga bahwa Om Hendro bukan maling. Lalu yang berikutnya saya harus mengganti kerugiannya apa yang saya akibatkan dari kata-kata saya. Nah, 3 hal itu yang harus dilakukan kalau kita benar-benar tulus ingin minta maaf. Nah, kalau kita kaitkan dengan permintaan maaf dari Ferdy Sambo yang doorstop itu, ya setidaknya masih ada 2 unsur lagi yang belum terpenuhi, Om. Yang pertama, ya mengakui kesalahan itu tidak diakui. Ya, karena mengakui kesalahan itu syaratnya adalah unconditional, tanpa syarat. Tidak boleh saya mengakui kesalahan tapi dengan embel-embel, itu permintaan maaf palsu namanya. Betul. Ya. Lalu yang berikutnya bertanggung jawab. Ya. Kalau bertanggung jawab saya pikir ini masih 50-50 lah. Kenapa? Karena dia bilang dia siap untuk menjalani proses peradilan, dan menurut saya itu fair. Nah, cuman apakah yang terjadi sebenarnya, ya, yang mungkin kita tidak tahu, apakah ada percobaan-percobaan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji gitu. Ya, ini kita nggak tahu. Nah, itu nanti yang akan kita uji di persidangan. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Nah, kesimpulannya Om, bahwa permintaan maaf dari Ferdy Sambo ya dalam hal ini khususnya kepada ayah dan ibu korban, saya lihat hanya akal-akalan dan sekedar formalitas belaka ya, yang bertujuan untuk menggait simpati publik dan juga bertujuan untuk mendapatkan empati dari penegak hukum lainnya ya, khususnya kejaksaan dan hakim ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kejaksaan dan majelis hakim ini kan memantau juga berita-berita ya. Ketika dia melihat Ferdy Sambo minta maaf kan kadang-kadang orang hanya baca judulnya gitu ya. Tapi isinya dia nggak lihat gitu. Nah, makanya sebenarnya di sini yang punya kompetensi untuk menanggapi secara langsung permintaan maaf dari Ferdy Sambo itu adalah yang pertama ya. Yang pertama adalah keluarga dari korban, itu ayah dan ibunya. Lalu yang berikutnya siapa lagi Om? Tentunya kita semua. Rakyat masyarakat. Ya, rakyat negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini juga membuat marah ya rakyat, khususnya rakyat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kenapa begitu? Kenapa kita semua marah? Karena memang selain perilakunya yang keji dan sangat tidak manusiawi, setelah pasca pembunuhan ini serangkaian peristiwa yang lebih sadis lagi dilakukan gitu ya dalam rangka untuk menutupi jejak kejahatan dari Ferdy Sambo ini, bahkan mengorbankan juga terhadap polisi-polisi yang mungkin sebenarnya mereka jahat juga gitu ya. Karena kita kan juga dengar selama ini bahwa orang-orang ini sebagian memang memiliki track record yang tidak bagus ya. Saya pernah nonton podcastnya Alvin Lim ya, bahwa ternyata beberapa dari yang tertangkap ini itu juga pernah mengkriminalisasi beliau, baik di wilayah Polda maupun di wilayah Propam. Nah, ini yang mungkin akhirnya apa yang disebut dengan firman Tuhan, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi ini mengingatkan kita semua bahwa tidak selamanya kita itu bisa menindas orang lain gitu ya. Suatu saat pun apa yang kita lakukan kepada orang lain yang tidak baik itu akan bisa berbalik kepada kita. Makanya disinilah pentingnya bahwa kita itu harus adil ya. Ketika kita sedang di atas, janganlah kita tindas orang-orang yang seharusnya menerima bantuan kita ataupun mengharapkan bantuan kita dalam hal ini ya, dalam rangka menjalankan jabatan sebagai kepolisian. Dan ini juga berlaku buat teman-teman yang lain sebagai pelajaran gitu loh, supaya jangan ketika memiliki jabatan itu semena-mena ataupun sewenang-wenang. Tuhan tidak suka ya. Saya memang bukan orang yang sangat religius, tapi saya mencoba untuk berjalan ataupun bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan firman Tuhan, khususnya mengenai profesi. Jangan sekali-sekali kita mengkhianati kepercayaan orang, dan jangan sekali-sekali kita melakukan tindakan yang tidak terpuji ya dalam menjalankan profesi kita. Amin. Itu mungkin Om sedikit dari tambahan dari saya mengenai permintaan maaf. Kita bisa nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ya kan.